Dadaku terasa diremas saat suamiku berteriak tepat di depan anakku yang sedang menggigil kesakitan. Ia membandingkanku dengan istri kakaknya yang katanya sempurna. Malam itu, di sudut kamar kontrakan yang sempit, aku bersumpah demi harga diriku. Aku akan bangkit. Aku akan sukses. Dan suatu hari, ia sendiri yang akan bersimpuh memohon ampun di kakiku. Halo sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang lebih menarik lagi. Simak ceritaku sampai akhir, karena ada pelajaran yang mungkin kalian butuhkan. Namaku Lestari, 29 tahun. Orang-orang biasa memanggilku Tari dulu. Aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa di sebuah kontrakan petak di pinggiran Bekasi. Sudah 5 tahun aku menikah. 5 tahun yang mengajarkanku satu hal pahit. Kesabaran yang salah tempat hanya akan menjadi penjara bagi diri sendiri. Suamiku bernama Reza. 34 tahun. Ia bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya tidak besar, sekitar 5 juta sebulan. Tapi bukan soal kecilnya gaji yang membuatku menderita. Yang menghancurkanku adalah caranya memperlakukan uang dan caranya memperlakukanku. Reza punya seorang kakak laki-laki bernama Bagus. Di mata Reza, Mas Bagus adalah dewa, pengusaha sukses, punya rumah besar di Bintaro, mobil 2 biji. Istrinya, Mbak Ratna, selalu rapi, wangi, dan menurut Reza, pandai mengatur rumah tangga. Setiap kali Reza marah, nama mereka selalu ia jadikan pisau untuk menusukku. Aku punya satu alasan untuk bertahan. Namanya Bima, anak laki-laki kami yang baru berusia 2 tahun. Matanya bulat, tawanya renyah. Hanya dia yang membuatku mampu menelan setiap hinaan tanpa membalas. Demi dia, aku rela menjadi kecil. Sampai malam itu datang dan mengubah segalanya. Sebenarnya, retak dalam rumah tangga kami sudah ada sejak lama. Di tahun pertama pernikahan, Reza masih sesekali bersikap manis. Tapi semakin lama, semakin sering ia membandingkanku dengan keluarga kakaknya. Setiap kali Mas Bagus membeli mobil baru, atau Mbak Ratna memamerkan perhiasan, Reza akan pulang dengan wajah masam dan melampiaskannya padaku. Kamu lihat istri Mas Bagus, dia bisa bikin suaminya bangga. Lah kamu, cuma bisa di rumah, tidak menghasilkan apa-apa. Begitu ucapnya berulang kali. Aku selalu diam. Aku pikir sebagai istri yang baik, tugasku adalah bersabar dan mengalah. Aku tidak tahu bahwa kesabaran yang salah hanya akan membuat seseorang semakin berani menginjak. Soal uang, Reza adalah laki-laki yang sangat perhitungan. Setiap rupiah jatah belanja harus kupertanggungjawabkan. Ia mencatat semua pengeluaran, dan jika ada selisih sedikit saja, aku akan diinterogasi seperti seorang pencuri. Aku tidak punya tabungan, tidak punya uang pegangan, tidak punya kebebasan sama sekali. Hidupku sepenuhnya bergantung pada belas kasihannya. Aku pernah sekali memberanikan diri meminta izin untuk bekerja paruh waktu. Tapi ia langsung menolak mentah-mentah. Tidak usah, nanti orang mengira aku tidak bisa menafkahi keluarga. Tugasmu di rumah saja. Urus anak, katanya. Padahal sebenarnya ia hanya takut kehilangan kuasa atasku. Selama aku tidak punya uang sendiri, aku akan selalu berada di bawah telapak kakinya. Aku menerima semua itu dengan pasrah. Sampai malam ketika nyawa anakku dipertaruhkan. Malam itulah mataku akhirnya terbuka. Aku sadar, bertahan dalam pernikahan seperti ini bukanlah kesetiaan. Itu adalah perlahan-lahan membunuh diriku sendiri. Malam itu hujan turun sangat deras di kawasan Bekasi. Udara dingin menembus dinding tipis kontrakan kami. Tapi di dalam kamar, suasana justru terasa panas dan menyesakan. Aku duduk di tepi kasur tua, menempelkan kain kompres hangat di dahi Bima berulang kali. Tubuh mungilnya panas sekali, seperti membakar telapak tanganku. Wajahnya memerah, bibirnya kering, dan napasnya memburu. Ini sudah malam ketiga ia demam. Bukannya turun, panasnya justru naik.
Tubuhnya mulai menggigil hebat. Aku melirik jam dinding tua di sudut kamar. Sudah pukul 10 malam. Hatiku dipenuhi ketakutan. Aku tahu, jika demam ini dibiarkan, Bima bisa kejang. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus minta uang pada Reza untuk membawanya ke klinik. Aku tahu betul, sepulang kerja seperti ini, suasana hatinya selalu buruk. Tapi nyawa anakku jauh lebih penting daripada rasa takutku. Aku beranjak dengan kaki lemas, melangkah ke ruang depan yang merangkap ruang televisi. Di sana, Reza duduk bersandar di sofa usang. Matanya tertancap pada layar ponsel. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun ketika mendengar langkah kakiku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getaran di suaraku. "Mas!" Panggilku pelan, berdiri beberapa langkah di depannya. Tanganku saling bertautan menahan gugup. Ia hanya bergumam, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Anak kita demamnya makin tinggi, Mas. Badannya menggigil dari tadi. Aku takut dia kejang kalau dibiarkan sampai besok. Boleh aku minta uang untuk bawa dia ke klinik sekarang? Uang belanja kemarin sudah benar-benar habis untuk beli susu," kataku. Suaraku mulai bergetar menahan tangis. Seketika, gerakan jarinya di layar terhenti. Ia menurunkan ponsel perlahan, lalu mendongak menatapku. Tatapannya tajam, penuh kilatan amarah yang membuatku refleks mundur selangkah. "Duit terus," Reza berteriak. Suaranya menggelegar, mengalahkan suara hujan. Aku tersentak kaget. Buru-buru aku menoleh ke arah kamar. Takut Bima terbangun ketakutan. "Mas, tolong pelankan suaramu. Anak kita lagi tidur," bisikku memohon. Mataku mulai berkaca-kaca, tapi teguranku justru seperti menyiram bensin ke api. Reza berdiri dari sofa, melangkah mendekat dengan wajah merah padam. "Kamu pikir uang itu jatuh dari langit? Aku banting tulang seharian. Pulang-pulang, kamu cuma bisa minta-minta. Anak demam sedikit saja heboh. Dulu waktu kecil, aku demam tinggi. Ibuku cuma kasih air kelapa. Tetap sembuh." "Kamu ini ibu macam apa?" Sedikit-sedikit panik hardiknya. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Mas, ini sudah malam ketiga. Panasnya tidak turun-turun. Aku takut terjadi sesuatu pada Bima." "Coba lihat Mbak Ratna," sambungnya dengan nada merendahkan. "Istri Mas Bagus itu, anaknya 3. Tidak pernah dia rewel soal uang. Dia bisa atur semua sendiri. Kamu cuma urus 1 anak saja repotnya minta ampun." Memalukan. Setiap kata itu seperti paku yang ditancapkan ke dadaku. Aku sudah biasa dibandingkan. Tapi malam itu, di tengah napas anakku yang memburu, hinaan itu terasa berbeda. Terasa seperti racun yang akhirnya membangunkan sesuatu yang sudah lama mati di dalam diriku. "Jadi Mas tidak mau kasih uang untuk berobat?" tanyaku pelan. Nyaris berbisik. Reza meraih jaketnya dari gantungan. "Aku capek dengar omelanmu. Aku mau ke rumah Mas Bagus, ada urusan penting." "Urus saja sendiri anakmu itu. Pakai otakmu sedikit." Aku terpaku. "Mas, jangan pergi. Bima butuh ke dokter malam ini juga." Tapi ia tidak mendengarkan. Ia menyambar kunci motor, membuka pintu, dan menerobos hujan deras begitu saja. Suara motornya menjauh. Ditelan derasnya air yang turun dari langit, meninggalkanku sendirian dengan anak yang sedang bertarung melawan demam tinggi. Aku berlari kembali ke kamar. Bima merintih lemah, matanya setengah terpejam. Aku memeluknya. Badannya semakin panas. Aku menangis sejadi-jadinya di pojok kamar, merasa menjadi perempuan paling tidak berdaya di dunia. Tidak punya uang, tidak punya siapapun. Lalu mataku jatuh pada jari manisku. Cincin kawin, satu-satunya benda berharga yang kumiliki. Simbol pernikahan yang ternyata sudah lama kehilangan maknanya. Aku menatap cincin itu lama sekali. Air mataku menetes ke punggung tanganku. Malam itu, di sudut kamar yang gelap, aku menggenggam tangan Bima yang panas. Dan di sanalah aku bersumpah. Aku tidak akan pernah lagi menengadahkan tangan meminta uang pada laki-laki yang bahkan tidak menganggap nyawa anaknya penting. Aku akan bangkit dengan kakiku sendiri, apapun caranya. Pagi-pagi sekali, saat hujan baru reda dan langit masih kelabu,
Aku menggendong Bima dengan kain panjang. Aku melepas cincin kawin dari jariku, lalu berjalan kaki menuju toko emas kecil di dekat pasar. Tanganku gemetar saat menyerahkannya pada penjaga toko. "Tolong, Pakistan, saya butuh uang cepat untuk berobat anak saya," kataku. Penjaga toko itu menimbang cincinku. Hasilnya tidak banyak. Hanya sekitar Rp1.200.000. Tapi bagiku saat itu, uang itu adalah nyawa anakku. Aku menerimanya dengan tangan bergetar, lalu bergegas membawa Bima ke klinik dokter anak. Dokter bilang, demam Bima sudah hampir memicu infeksi. Terlambat sedikit saja, bisa berbahaya. Aku menebus obat, membayar konsultasi, dan menggendong anakku pulang dengan dada yang penuh campuran lega dan luka. Lega karena ia tertolong. Luka karena yang menolongnya bukan ayahnya, melainkan cincin pernikahan yang kujual diam-diam. Sore itu Reza pulang. Ia tidak bertanya bagaimana keadaan Bima. Ia hanya melempar tubuhnya ke sofa dan menyalakan televisi. Aku menatapnya dari ambang pintu kamar. Dan aku tahu, perempuan yang dulu menangis memohon padanya, malam itu sudah tidak ada lagi. Hari-hari setelahnya, aku menjadi pribadi yang berbeda. Di luar, aku tetap istri yang patuh, yang menyiapkan makan dan diam saat dimarahi. Tapi di dalam ada api yang menyala. Saat Bima tidur siang, aku tidak lagi membuang waktu meratapi nasib. Aku mulai memutar otak. Aku harus punya penghasilan sendiri. Aku teringat satu hal. Sejak gadis, tanganku terampil membuat kerajinan. Hiasan dari kain flanel, bros, gantungan kunci, dan pernak-pernik kecil untuk anak sekolah. Dulu aku sering membuatnya untuk hadiah. Mungkin, pikirku, ini bisa menjadi awal. Dengan sisa uang penjualan cincin, aku membeli bahan-bahan murah. Kain flanel, lem, benang, jarum, dan manik-manik. Modalku hanya sekitar Rp300.000. Sangat tipis. Tapi aku tidak punya pilihan lain selain memulai dari yang ada. Malam-malam setelah Reza tidur, aku duduk di lantai dapur dengan lampu kecil. Jari-jariku bergerak menjahit, menempel, dan merangkai. Mataku perih menahan kantuk. Tapi setiap kali aku menatap wajah Bima yang tidur pulas, tenagaku kembali terisi. Setelah beberapa malam, jadilah puluhan hiasan kecil yang lucu. Gantungan kunci berbentuk hewan, bros bunga, dan tempat pensil kain. Aku menatanya rapi dalam sebuah kardus bekas. Esok paginya, dengan jantung berdebar, aku menggendong Bima dan membawanya ke sebuah warung kelontong di depan komplek. Pemiliknya seorang ibu parubaya bernama Bu Yanti. Wajahnya ramah. Aku memberanikan diri menawarkan daganganku. "Bu, maaf, apa boleh saya menitipkan barang-barang ini di sini? Kalau laku, nanti kita bagi hasil," kataku. Suaraku hampir tidak terdengar saking gugupnya. Bu Yanti mengambil satu gantungan kunci, mengamatinya. "Wah, ini bagus sekali, rapi dan kreatif. Pasti anak-anak sekolah suka. Boleh? Titip saja di sini dulu. Nanti kalau ada yang beli, uangnya kita bagi," jawabnya dengan senyum hangat. Aku mengucapkan terima kasih berulang kali. Saat berjalan pulang dengan tangan kosong, dadaku terasa lebih ringan. Langkahku lebih tegap dari sebelumnya. Aku tahu jalan ini masih sangat panjang. Modalku tipis. Tenagaku harus berlipat. Tapi rasa lelah itu tidak sebanding dengan semangat yang membara di dadaku. Ini langkah pertamaku menuju kebebasan. Dan aku berjanji tidak akan pernah menoleh ke belakang. Hari demi hari berlalu. Setiap sore, dengan jantung berdebar, aku mendatangi warung Bu Yanti untuk mengecek dagangan. Hari pertama, tidak ada yang laku. Hari kedua, masih utuh. Hatiku sempat menciut. Tapi aku menolak menyerah. Lalu di hari ketiga, sesuatu yang membuatku hampir menangis terjadi. Bu Yanti menyodorkan beberapa lembar uang 10.000 dan 20.000-an kepadaku. "Tari, lakunya bagus. Anak-anak sekolah pada suka. Ini bagianmu. Bikin lagi yang banyak ya," katanya. Aku menggenggam uang itu erat-erat. Hanya sekitar
Rp80.000. Tapi ini uang pertama yang kuhasilkan dari tanganku sendiri. Rasanya seperti memegang seluruh dunia. Air mataku jatuh. Kali ini bukan karena luka, tapi karena bangga. Malam itu aku tidak tidur. Aku membuat 2 kali lipat lebih banyak. Esok harinya, aku melakukan satu hal yang sudah lama kurencanakan. Aku pergi ke bank terdekat, membuka rekening tabungan baru atas namaku sendiri. Rekening rahasia yang tidak diketahui Reza. Di sanalah aku akan menyimpan setiap rupiah hasil keringatku. Tabungan kebebasan. Begitu aku menyebutnya dalam hati. Sejak saat itu, hidupku terbagi 2, di siang dan malam hari. Aku adalah Tari, ibu rumah tangga yang dianggap tidak berguna oleh suaminya. Tapi di balik itu, aku adalah seorang perempuan yang sedang diam-diam membangun kerajaannya sendiri, batu demi batu. Suatu malam, Reza melempar amplop gaji ke meja dengan kasar. Mulai bulan ini, jatah belanja kupotong. Lauk cukup tempe atau tahu tiap hari. Susu Bima ganti merek yang murah. Tidak usah manja, minum susu mahal. Kalau uang habis sebelum akhir bulan, yaitu deritamu. Pandai-pandailah mengatur. Ucapnya dingin. Mendengar perintah kasar itu, aku sama sekali tidak panik. Jika ini terjadi setahun lalu, aku pasti sudah menangis kebingungan. Tapi sekarang, aku punya kebebasan finansialku sendiri. Iya. Mas, aku akan atur. Jawabku singkat. Sikap patuhku hanya membuatnya merasa menang. Ia berlalu menuju kamar mandi dengan dada membusung. Padahal di belakang punggungnya, kehidupan aku dan Bima sangat terjamin. Aku tidak pernah benar-benar menuruti perintahnya untuk menurunkan kualitas hidup anak kami. Dengan uang dari rekening rahasiaku, aku tetap membeli susu formula bernutrisi terbaik untuk Bima. Aku membelikannya pakaian baru yang nyaman dan menyiapkan makanan bergizi seperti daging sapi segar dan ikan. Semua itu kumasak dan kuberikan saat siang hari. Ketika Reza tidak ada di rumah, Bima tumbuh menjadi balita yang sehat dan ceria. Tubuhnya berisi, pipinya merona, dan ia tidak pernah lagi sakit-sakitan. Setiap kali melihat tawanya, aku tahu keputusanku menjual cincin kawin malam itu adalah keputusan paling benar dalam hidupku. Tidak hanya mengurus anak dan usaha, aku juga mulai memperhatikan diriku sendiri. Selama bertahun-tahun menikah, aku lupa bahwa aku juga seorang manusia yang berhak bahagia. Aku mulai belajar banyak hal baru dari internet di warnet dekat rumah. Saat Bima kutitipkan pada Bu Yanti sebentar. Aku belajar memotret produk dengan rapi, belajar menjualnya secara online, belajar mengemas dengan menarik. Pesanan mulai berdatangan. Bukan hanya dari komplek, tapi dari luar kota. Hiasan buatanku ternyata disukai banyak orang. Pesanan untuk acara sekolah, souvenir, ulang tahun, hingga seserahan pernikahan mulai membanjiri pesanku. Dalam beberapa bulan, tabungan rahasiaku tumbuh dengan cepat dari ratusan ribu menjadi jutaan. Lalu puluhan juta. Aku mulai kewalahan mengerjakan semuanya sendiri. Maka aku mengambil langkah berani berikutnya. Aku menyewa sebuah ruko kecil tak jauh dari kontrakan dan mempekerjakan 3 orang ibu rumah tangga di sekitar untuk membantu produksi. Usahaku resmi punya nama dan logo sendiri. Aku menamainya dengan nama yang sederhana, namun penuh arti bagiku. Setiap kardus produk yang keluar dari ruko itu tertempel stiker berlogo usahaku. Aku, perempuan yang dulu menjual cincin demi sekotak obat, kini punya usaha sendiri yang berputar setiap hari. Tentu saja, semua ini kulakukan dalam diam. Reza sama sekali tidak tahu. Di matanya, aku masih perempuan rumahan yang menggunakan daster lusuh dan bergantung pada 500.000 jatah belanjanya. Kebutaan itu adalah perisai terbaikku. Aku membiarkannya tetap buta, sementara aku terus melangkah maju. Ada satu peristiwa kecil yang membuatku semakin yakin pada jalan yang kupilih. Suatu hari, Mbak Ratna, istri Mas Bagus yang selalu dipuji-puji Reza itu, tidak sengaja berpapasan denganku di pasar. Saat itu, aku baru selesai membeli bahan untuk ruko, dan mobil pick-up sewaan penuh dengan kardus bahan menungguku. Mbak Ratna menatapku dari atas sampai bawah
dengan pandangan merendahkan, seperti biasa. Tari, masih jualan kecil-kecilan, ya? Kasihan sekali. Coba belajar dari aku. Jadi, istri itu harus pintar bikin suami sukses. Bukan cuma bisa minta-minta, katanya sambil tertawa kecil. Lalu berlalu menuju mobil mewahnya. Aku hanya tersenyum. Saat itu aku belum ingin membuka kartuku. Aku tahu, suatu hari nanti, kenyataanlah yang akan menjawab semua hinaannya. Aku tidak perlu repot-repot membela diri. Aku cukup terus bekerja dalam diam, membiarkan hasil yang berbicara pada waktunya. Peristiwa kecil itu justru menjadi bahan bakar baru bagiku. Malam itu, aku bekerja lebih keras, merancang lini produk baru yang lebih premium. Aku ingin membuktikan, bukan pada Mbak Ratna, bukan pada Reza, tapi pada diriku sendiri, bahwa perempuan yang dianggap kecil pun bisa membangun sesuatu yang besar. Sementara itu, di seberang sana, kehidupan Reza dan idolanya mulai menunjukkan retak yang tidak ia sadari. Mas Bagus, kakaknya yang dianggap dewa itu, ternyata sedang membangun bisnis dengan cara yang penuh risiko. Bisnis properti dengan modal pinjaman dari sana-sini. Tapi Reza, yang terlalu silau oleh gemerlap, sama sekali tidak melihat tanda bahaya itu. Suatu hari, Reza pulang dengan wajah berseri-seri. Sesuatu yang jarang sekali kulihat. Ia duduk di sebelahku sambil tersenyum lebar. Sikap yang langsung membuatku waspada. Tari, Mas punya kabar bagus. Mas Bagus menawari Mas untuk ikut investasi di proyek propertinya. Katanya, keuntungannya bisa berlipat-lipat. Ini kesempatan emas. Katanya antusias. Aku menatapnya datar. Investasi pakai uang dari mana, Mas? Itu yang mau Mas bicarakan, ujarnya. Suaranya melunak, penuh bujukan. Mas mau ambil pinjaman dari beberapa kartu kredit. Mas Bagus bilang, dalam setahun, balik modal. Bahkan, untung besar. Kita bisa beli rumah, beli mobil, seperti mereka. Kamu tidak perlu hidup susah lagi. Aku tahu betul. Ini adalah jebakan. Tapi aku sudah belajar satu hal penting selama membangun usahaku. Tidak ada gunanya menasihati orang yang sudah dibutakan oleh keserakahan. Maka, aku hanya diam dan berkata pelan, itu urusan Mas. Aku tidak ikut campur. Reza menganggap diamku sebagai persetujuan. Malam itu juga, ia mulai menghitung-hitung. Matanya berbinar, membayangkan kekayaan yang menurutnya sudah di depan mata. Aku menatapnya dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kasihan bercampur lega. Kasihan pada kebodohannya, lega karena aku tidak lagi terikat pada nasibnya. Hari-hari berikutnya, Reza benar-benar melakukannya. Ia menggesek beberapa kartu kredit, mengumpulkan uang dalam jumlah besar, lalu menyerahkan seluruhnya pada Mas Bagus. Ratusan juta rupiah. Uang yang sebenarnya bukan miliknya, melainkan utang yang akan menjeratnya. Ia bahkan menggadaikan motornya untuk menambah setoran. Aku ingat malam itu ia berkata sombong, lihat saja, Tari. Sebentar lagi kita kaya. Kamu akan bersyukur punya suami yang berani ambil peluang seperti Mas. Bukan suami pengecut yang cuma jadi pegawai kecil seumur hidup. Aku hanya tersenyum tipis. Di dalam tasku saat itu tersimpan buku rekening yang angkanya jauh melampaui apa yang ia mimpikan dari investasi nekatnya. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Biarlah ia bermimpi. Kenyataan akan datang membangunkannya dengan caranya sendiri. Sementara mimpi Reza membesar. Usahaku justru naik ke level yang sama sekali baru. Suatu pagi, ketika aku sedang mengawasi produksi di ruko, sebuah email masuk ke ponselku. Sebuah toko grosir besar di pusat kota tertarik dengan produk hiasanku. Mereka ingin memesan dalam jumlah sangat besar untuk dijual kembali ke seluruh cabang mereka. Tanganku gemetar membaca email itu. Nilai pesanannya membuat napasku tertahan. Ini adalah pesanan terbesar sepanjang hidupku. Aku harus menambah karyawan, menambah mesin jahit, dan bekerja siang malam untuk memenuhinya. Tapi aku tahu, inilah pintu yang selama ini kutunggu. Aku menerima pesanan itu. Selama berminggu-minggu, ruko kecilku berubah menjadi sarang lebah yang sibuk. Para ibu yang kupekerjakan bekerja dengan gembira, karena aku menggaji mereka dengan layak dan adil.
Aku ingin usahaku menjadi berkah, bukan hanya bagiku, tapi juga bagi mereka yang dulu sama-sama dipandang sebelah mata. Pesanan grosir itu sukses besar. Pembayaran masuk ke rekeningku dalam jumlah yang dulu hanya bisa kubayangkan. Toko grosir itu langsung memesan lagi, bahkan menawarkan kerjasama jangka panjang dalam hitungan bulan. Usaha kecil-kecilanku telah berubah menjadi sebuah bisnis yang nyata dan menguntungkan. Yang membuatku paling bahagia bukan hanya soal uang, tapi cara usaha ini mengubah orang-orang di sekitarku. Para ibu yang kupekerjakan, yang dulu juga sering dipandang sebelah mata oleh suami mereka, kini bisa membantu ekonomi keluarga. Mereka datang ke ruko dengan wajah berseri, bercerita bahwa kini suami mereka lebih menghargai mereka. Salah satu dari mereka, Bu Sari, pernah berkata padaku sambil menahan haru, "Pari, terima kasih. Sejak aku bisa menghasilkan uang sendiri, suamiku tidak lagi berani membentakku. Dia mulai menghormatiku." Mendengar itu, hatiku menghangat. Ternyata, perjuangan ini bukan hanya tentang diriku. Ia menyebar, menjadi keberanian bagi perempuan-perempuan lain yang dulu merasa terjebak. Aku juga mulai menyisihkan sebagian keuntunganku untuk hal-hal yang dulu hanya bisa kuimpikan. Aku membuka tabungan pendidikan untuk Bima, agar kelak ia bisa sekolah setinggi mungkin tanpa harus bergantung pada belas kasihan siapapun. Setiap kali aku menyetor uang ke rekening itu, aku merasa sedang membangun masa depan yang aman untuk anakku. Sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan ayahnya. Di tengah kesibukan itu, datang tawaran kedua yang lebih besar lagi. Sebuah jaringan toko souvenir nasional ingin menjadikan produkku sebagai pemasok tetap mereka. Kontraknya bernilai sangat besar, cukup untuk membuatku berhenti memikirkan soal uang seumur hidup. Aku menandatanganinya dengan tangan yang nyaris tidak percaya pada nasibku sendiri. Namun, semakin besar usahaku, semakin sulit menyembunyikannya. Suatu malam, Reza melihat sebuah notifikasi masuk di ponselku saat aku lengah. Ia sempat membaca sekilas. Sebuah pemberitahuan transfer dengan angka yang membuatnya mengernyit. Uang apa itu? Tari, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tanyanya curiga. Jantungku sempat berdegup, tapi aku tetap tenang. Itu uang arisan. Mas, aku ikut arisan ibu-ibu komplek. Jawabku berbohong, menutupi kebenaran sedikit lebih lama. Aku belum siap membuka semuanya. Belum waktunya. Reza menatapku dengan curiga. Tapi karena ia memang tidak pernah benar-benar peduli pada hidupku, ia akhirnya mengabaikannya. Ia kembali tenggelam dalam masalah utangnya sendiri. Aku menghela napas lega. Topengku masih aman. Setidaknya sampai aku benar-benar siap untuk pergi. Aku mulai diam-diam mencari kontrakan yang lebih layak untuk aku dan Bima. Bukan untuk Reza. Aku sudah memutuskan saat waktunya tiba. Aku akan pergi membawa Bima dan meninggalkan laki-laki itu bersama mimpi-mimpinya yang runtuh. Aku hanya menunggu momen yang tepat. Namun takdir punya cara sendiri untuk mempercepat segalanya. Suatu sore, semuanya mulai berantakan. Bukan di pihakku, melainkan di pihak Reza dan idolanya. Kabar pertama datang lewat telepon. Aku mendengar Reza berbicara dengan suara panik di ruang depan. Apa maksudnya? Proyeknya gagal. Mas, lalu uang yang sudah kusetor bagaimana? Itu uang dari kartu kredit. Mas, aku harus bayar cicilannya bulan depan. Suaranya bergetar, nyaris menjerit. Aku mendengarkan dari kamar. Tanganku terus melipat baju Bima. Wajahku tenang. Rupanya, proyek properti Mas Bagus ambruk. Penjualan unit yang dijanjikan tidak laku. Para pembeli menarik diri. Uang investor, termasuk uang Reza, lenyap entah kemana. Tertelan oleh utang dan bunga yang menggunung. Malam itu, Reza pulang dengan wajah pucat pasi. Ia duduk di sofa, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku melihat laki-laki angkuh itu terlihat begitu rapuh. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Rasa kasih sayangku padanya sudah lama mati, terkubur bersama cincin kawin yang kujual demi nyawa anakku. Tari, panggilnya lirih. Mas dalam masalah besar. Mas punya utang kartu kredit ratusan juta. Mas Bagus tidak bisa bantu. Dia sendiri sedang dikejar bank. Kita
Kita harus cari jalan keluar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kita? Sejak kapan masalahmu menjadi masalah kita? Mas, bukankah dulu kau bilang kalau uang belanja habis? Itu deritaku sendiri. Bukankah kau yang mengajariku bahwa setiap orang harus mengurus masalahnya sendiri? Wajahnya berubah merah. Lalu memucat lagi. Ia tidak menyangka aku berani membalas seperti itu. Tari. Ini berbeda. Ini soal masa depan keluarga kita. Tolong, kalau kamu punya simpanan sedikit, pinjamkan dulu pada Mas. Apa saja? Kita bisa jual perabotan. Atau? Aku tidak punya apa-apa. Mas, potongku tenang. Bukankah kau yang selalu bilang aku perempuan tidak berguna, yang cuma bisa minta uang? Perempuan tidak berguna sepertiku. Mana mungkin punya simpanan? Ia menggeram. Ego lamanya sesaat muncul kembali. Kalau begitu, kamu pergi ke tetangga, ke Bu Yanti, atau ke siapapun. Pinjam uang. Aku ini suamimu. Sudah jadi kewajibanmu membantu suami yang sedang susah. Aku hampir tertawa mendengarnya. Laki-laki yang dulu mengusirku saat anaknya sekarat. Kini bicara soal kewajiban istri. Jadi sekarang, aku punya kewajiban. Mas, lalu di mana kewajibanmu malam itu? Saat Bima demam tinggi dan kau pergi begitu saja. Kewajiban itu berjalan dua arah. Mas, bukan hanya saat kau membutuhkannya. Reza terdiam. Rahangnya mengeras. Ia tahu ia tidak bisa membantah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa senjata yang selama ini ia pakai untuk menundukkanku, kini sudah berbalik menjadi tameng yang melindungiku. Ia terdiam. Tidak bisa membantah kata-katanya sendiri yang dulu ia lemparkan padaku. Malam itu berlalu dalam keheningan yang dingin. Tapi aku tahu, ini baru permulaan dari runtuhnya dunia yang ia banggakan selama ini. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Reza. Penagih utang mulai berdatangan ke kontrakan. Telepon dari bank tidak berhenti berdering. Ia kehilangan pekerjaannya karena terlalu sering bolos akibat stres dan urusan utang. Mas Bagus, sang idola, kini tidak pernah mengangkat teleponnya. Rumah besar di Bintaro itu kabarnya sudah disita bank. Suatu sore, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Sebuah mobil yang sudah lusuh berhenti di depan kontrakan. Dari dalamnya turun Mas Bagus dan Mbak Ratna. Penampilan mereka jauh berbeda dari dulu. Wajah Mbak Ratna yang dulu selalu angkuh, kini tampak letih dan pucat. Mereka datang bukan untuk pamer, melainkan untuk meminta tolong. Mas Bagus berbicara dengan suara rendah pada Reza, memohon agar Reza tidak menuntutnya soal uang investasi. Sementara Mbak Ratna, yang dulu menghinaku di pasar, kini duduk di ruang tamu kontrakan sempit kami dengan kepala tertunduk. Ia bahkan tidak berani menatap mataku. Aku menyuguhkan teh untuk mereka, bukan karena hormat, tapi karena aku tidak ingin merendahkan diriku dengan bersikap kasar. Mbak Ratna menerima gelas teh itu dengan tangan gemetar. Tari, katanya lirih. Maafkan aku yang dulu. Aku tidak tahu keadaan akan berbalik seperti ini. Aku hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Aku tidak perlu membalas hinaannya dengan hinaan. Kehidupan sudah melakukannya untukku. Mereka pulang sore itu dengan tangan kosong, membawa beban yang sama beratnya dengan yang mereka tinggalkan untuk Reza. Setelah mereka pergi, Reza memandangku dengan tatapan aneh. Mungkin ia mulai menyadari bahwa aku, perempuan yang ia kira lemah, ternyata jauh lebih tegar daripada idola-idolanya yang kini berlutut meminta belas kasihan. Tapi kesadaran itu datang terlambat, jauh terlambat. Reza menjadi kasar dan mudah marah, melampiaskan frustrasinya di rumah. Tapi aku tidak lagi takut. Aku tahu sebentar lagi semua akan berakhir. Aku hanya perlu menyelesaikan satu pesanan besar terakhir di ruko, mengamankan semua asetku. Dan setelah itu, aku akan pergi membawa Bima ke hidup yang baru. Momen yang kutunggu akhirnya tiba, dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Suatu sore, sebuah truk box berukuran sedang datang ke ruko untuk mengangkut pesanan grosir terbesarku. Karena ruko sedang penuh, aku meminta supir truk memuat sebagian barang di depan kontrakan, yang kebetulan searah dengan jalannya. Saat itulah
Reza pulang dengan motor pinjaman temannya. Ia membayangkan akan menemukanku duduk lesu di kontrakan, memakai daster luntur, sehingga ia bisa kembali memerintahku mencari pinjaman ke sana-sini. Namun, kejutan besar sedang menunggunya tepat di depan mata. Ketika motornya berbelok memasuki gang, ia terpaksa mengerem mendadak. Matanya nyaris tidak percaya pada pemandangan di depannya. Sebuah truk box terparkir melintang tepat di depan halaman kontrakan kami. Beberapa pria berseragam ekspedisi sibuk memindahkan puluhan kardus besar ke dalam bak truk. Kardus-kardus itu tersegel rapi dengan lakban coklat, dan di setiap sisinya tertempel stiker berlogo usahaku. Reza turun dari motor dengan langkah gontai. Wajahnya penuh kebingungan. Ia mengira tetangga sebelah sedang pindahan. Dengan kasar, ia menghampiri salah satu kurir. Ini ada acara apa? Kenapa parkir truk sembarangan di depan rumah orang? Bikin macet jalan saja, bentaknya. Kurir itu berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya, lalu menjawab sopan. Maaf, Pakistan, ini kami sedang ambil pesanan dari pemilik usaha hiasan ini. Pesanannya besar, untuk dikirim ke toko grosir di kota. Pemiliknya itu, loh, ibu yang dikontrakan ini. Wajah Reza membeku. Pemilik usaha, dikontrakan ini, siapa? Tepat saat itu, aku keluar dari pintu kontrakan. Bukan dengan daster luntur, aku mengenakan pakaian rapi, rambut tertata. Sambil memegang dokumen pengiriman, dan berbicara dengan profesional pada para kurir. Aku tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari Tari yang ia kenal selama ini. Mata Reza terbelalak lebar, mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Ia menatapku, lalu menatap truk penuh kardus berlogo usahaku, lalu menatapku lagi. Otaknya seperti berusaha menyusun kepingan yang tidak bisa ia percaya. Tari, ini semua apa? Usaha siapa ini? Tanyanya tergagap. Aku menatapnya dengan tenang, menandatangani dokumen terakhir, lalu menyerahkannya pada kurir. Terima kasih, Pakistan. Hati-hati di jalan, kataku pada mereka. Truk itu pun berlalu, membawa pesanan senilai ratusan juta rupiah. Baru setelah itu, aku menoleh pada Reza. Ini usahaku. Mas, ujarku tenang. Usaha yang kubangun dari nol. Sejak malam kau meninggalkan anakmu yang demam tinggi untuk pergi ke rumah Mas Bagus. Usaha yang modal pertamanya berasal dari cincin kawin kita, yang kujual diam-diam demi membeli obat untuk Bima. Reza terhuyung mundur, menyandar pada tembok. Cincin kawin. Kamu menjual cincin kawin kita? Iya, jawabku. Sudah lama sekali, sama lamanya dengan matinya rasa hormatku padamu. Kau bahkan tidak menyadari jari manisku kosong selama bertahun-tahun. Begitu butanya kau pada keluargamu sendiri. Mas, ia menatap jari manisku dan baru menyadari kebenaran yang menamparnya keras. Selama ini ia terlalu sibuk mengagumi keluarga kakaknya, sampai tidak pernah benar-benar melihat istri dan anaknya sendiri. Kenapa? Tari, kenapa kamu tidak pernah cerita? Tanyanya dengan suara serak. Kalau aku tahu kamu sehebat ini, aku pasti bangga. Aku menatapnya lama. Justru itu, Mas, aku tidak ingin kau bangga karena uangku. Aku ingin kau menghargaiku saat aku tidak punya apa-apa. Saat aku hanya seorang ibu yang menangis memohon uang untuk obat anaknya. Tapi saat itu, yang kau lihat hanya beban. Kau tidak akan pernah tahu betapa hancurnya hatiku malam itu. Reza tidak bisa menjawab. Ia tahu tidak ada kata maaf yang cukup untuk menebus malam itu. Dan aku pun tidak datang untuk menuntut maaf. Aku datang untuk menutup satu babak dalam hidupku dan membuka babak yang baru. Sejak hari itu, topeng yang selama ini kukenakan resmi kulepas. Reza tahu segalanya. Ia tahu bahwa perempuan yang ia hina sebagai tidak berguna ternyata diam-diam telah menjadi pemilik usaha yang jauh lebih sukses daripada Mas Bagus yang ia puja. Dan kesadaran itu menghancurkannya dari dalam. Beberapa minggu kemudian, situasi Reza semakin parah. Utangnya tidak terbayar.
Penagih datang setiap hari. Ia bahkan mulai mengemis simpati padaku, berusaha bersikap manis. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 5 tahun pernikahan kami. Ia mulai memuji masakanku, menggendong Bima, dan berpura-pura menjadi ayah yang baik. Tapi aku tahu, semua itu hanya topeng baru. Topeng seorang laki-laki yang putus asa, yang baru menyadari nilai sesuatu setelah ia kehilangan kuasanya. Aku tidak terpancing. Aku tetap melanjutkan rencanaku dengan tenang. Aku sudah menyelesaikan kontrak sewa untuk rumah baru yang nyaman bagiku dan Bima. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Reza pulang dengan wajah hancur. Bajunya lusuh, matanya merah. Ia baru saja dari kantor pengacara penagih utang. Begitu masuk, ia langsung jatuh berlutut di depanku. Air matanya mengalir deras. Sesuatu yang belum pernah kulihat dari laki-laki yang selalu merasa paling jantan itu. Tari, tolong aku. Ratapnya memegangi lututku. Aku benar-benar menyesal sudah bicara kasar padamu selama ini. Aku tidak tahu kalau kamu sedang merintis usaha. Kalau aku tahu, aku pasti mendukungmu. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi ayah dan suami yang baik. Tapi tolong, selamatkan aku dari tumpukan utang ini. Aku bisa dipenjara kalau kartu kreditku tidak dilunasi. Setidaknya, demi anak kita, berikan aku sedikit saja dari keuntungan usahamu. Aku menatap laki-laki yang bersimpuh di lantai itu dengan tenang. Tidak ada kebencian. Tidak ada pula belas kasihan. Hanya kejelasan yang dingin. Aku melangkah mundur, melepaskan cengkeramannya dari lututku. Berdirilah, Mas, kataku. Dan jangan pernah membawa-bawa nama anak kita dalam urusan ini. Saat Bima bertarung melawan nyawanya karena demam tinggi malam itu, kau pergi mengendarai motor, meninggalkannya begitu saja. Apakah saat itu kau memikirkan nasib anakmu? Kau hanya memikirkan dirimu sendiri dan egomu. Reza terisak, kepalanya tertunduk. Tari, aku salah. Aku tahu aku salah. Kalau bukan karena aku yang nekat menjual cincin kawin kita satu-satunya, lanjutku. Esok paginya, anak kita mungkin sudah kejang dan tidak terselamatkan. Cincin yang seharusnya menjadi simbol ikatan kita sudah lenyap demi menebus kelalaianmu sebagai seorang ayah. Dan dari cincin itulah usaha ini lahir. Jadi tidak ada 1 rupiah pun dari usaha ini yang akan jatuh ke tanganmu untuk membayar utang keserakahanmu. Ia mengangkat wajahnya, matanya membelalak. Tari, kumohon. Iya, Mas, potongku tegas. Cincin itu sudah tidak ada, sama seperti rasa hormat dan cintaku padamu, yang sudah mati malam itu. Saat kau memilih ego di atas nyawa anakmu sendiri. Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku hanya berhenti menjadi tempat sampah bagi hinaanmu. Aku mengeluarkan sebuah map dari dalam tas. Di dalamnya ada dokumen perceraian yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari. Aku meletakkannya di atas meja, di depan Reza yang masih terduduk lemas di lantai. Aku sudah menyewa rumah baru untukku dan Bima. Besok pagi, aku akan pindah. Aku tidak meminta apa-apa darimu, karena memang kau tidak punya apa-apa untuk diberikan. Aku hanya minta satu hal. Tanda tangani surat ini. Bebaskan aku, dan aku akan membebaskanmu dari beban menanggung istri yang kau anggap tidak berguna ini. Reza menatap surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada lagi kuasa yang bisa ia gunakan untuk menahanku. Perempuan yang dulu menengadahkan tangan memohon uang receh padanya, kini berdiri tegak di hadapannya, memegang seluruh kendali atas hidupnya sendiri. Dengan tangan bergetar dan air mata penyesalan, ia menandatangani surat itu. Aku mengambilnya, memasukkannya kembali ke dalam map, lalu berdiri. Terima kasih, Mas. Semoga kau belajar dari semua ini, kataku. Lalu masuk ke kamar untuk menyiapkan barang-barang Bima. Esok paginya, aku pergi membawa Bima dan 2 koper berisi barang-barang kami. Aku tidak menoleh ke belakang. Persis seperti sumpahku di malam itu. Reza berdiri di ambang pintu kontrakan, menatap kepergian kami dengan wajah hampa. Ia kehilangan segalanya dalam waktu yang nyaris bersamaan. Kekayaan yang ia impikan, keluarga yang ia abaikan,
dan harga diri yang ia banggakan. Hidupku setelah itu berubah total. Usaha hiasanku terus berkembang pesat dari satu ruko kecil. Kini aku punya sebuah workshop besar dengan puluhan karyawan. Produkku tersebar di toko-toko grosir di berbagai kota. Aku membeli rumah sendiri, rumah yang hangat, tempat Bima bisa tumbuh dengan bahagia dan tanpa rasa takut. Bima kini tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Tawanya mengisi setiap sudut rumah kami. Setiap malam, sebelum ia tidur, aku memeluknya erat, mensyukuri keputusan yang kuambil di malam tergelap dalam hidupku dulu. Sumpah yang kuucapkan di sudut kamar sempit bertahun-tahun lalu, kini telah lunas, terbayar dengan cahaya kesuksesan yang benderang. Suatu malam, aku mengajak Bima makan malam di sebuah restoran yang dulu hanya bisa kupandangi dari luar. Aku menatap anakku yang sedang tertawa, dan hatiku meluap oleh rasa syukur yang tak terhingga. Aku menunduk, mengelus rambutnya yang lembut, lalu memeluk pundaknya dengan penuh kasih sayang. Aku berhasil. Aku benar-benar berhasil bangkit. Sementara itu, di belahan kota yang lain, jauh dari kehangatan hidupku yang baru, Reza menjalani hari-harinya yang kelam. Setelah rumah tangga kakaknya hancur dan keluarganya jatuh bangkrut karena disita bank, ia terpaksa pindah ke sebuah kamar kos kecil yang pengap di ujung gang sempit. Kabar terakhir yang kudengar dari mantan tetanggaku, ia masih kesulitan mencari pekerjaan tetap. Usianya yang tidak lagi muda dan catatan buruk dari perusahaan lamanya membuat tidak ada yang mau menerimanya. Kini ia menghabiskan malam-malamnya sendirian di kamar kos yang bocor, dengan sebungkus mie instan kering sebagai menu makan malamnya setiap hari. Ia hanya bisa menatap nanar ke arah kalender tua di dinding, meratapi kebodohannya di masa lalu. Ia membuang berlian berharga demi mengejar batu kerikil di jalanan. Ia menukar keluarga yang tulus dengan kesombongan palsu yang akhirnya menghancurkan hidupnya. Dan di dalam kesunyian kamar kosnya, bayangan tentang istri yang selalu ia hina dan anak yang pernah ia tinggalkan terus menghantuinya, menjadi penyesalan abadi yang akan membusuk bersama usianya yang semakin senja. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merendahkan pasangan yang sedang berjuang di sisimu. Dan jangan pula mengukur kebahagiaan dari membanding-bandingkan keluargamu dengan keluarga orang lain. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu. Diameter. Bertahan. Menelan setiap hinaan demi anak dan demi sebuah pernikahan yang sebenarnya sudah tidak menghargai mereka. Untuk kalian, ketahuilah, kesabaran bukan berarti menyerah. Kadang, kesabaran adalah waktu yang kau pakai diam-diam untuk membangun sayapmu sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana, yang merasa paling berkuasa hanya karena memegang uang, tanpa pernah menghargai pengorbanan istrinya. Dan ada pula yang silau pada kesuksesan orang lain, sampai buta pada harta paling berharga yang ada di rumahnya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk tetap kecil di bawah hinaan orang lain, atau memilih untuk bangkit dan membuktikan nilai diri kita sendiri. Pilihan itu selalu ada di tangan kita. Bagaimana menurut kalian? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.